bisa menindaklanjuti apa yang menjadi kegundah-gulaan teman-teman dan masyarakat Kabupaten Serang pada umumnya. Untuk EKTP. Bentar ya. Sebenarnya tahun kemarin juga pernah dibahas seperti ini Pak, antara mahasiswa dengan DPR langsung juga dengan Bupati. Saya potong dulu, apakah pernah masuk datanya? Di media set belum pernah nerima. Makanya jangan ngotot dulu. Pernah nggak masukin data? Pak, enggak maksudnya. Bentar, data. Makanya jangan kemudian menuduh kami tidak memperjuangkan, jangan menuduh kami. Punten, saya kasih bicara saya dulu. Bukan menuduh, tapi apa yang memang waktu itu kita sepakati, kenapa kita langsung berangkat pulang aksi ya bersama ketum pun masih ketemu sebenarnya nggak tuh berbicara untuk masalah EKTP ataupun legalitas Indonesia, baik itu EKTP, KK ataupun akte kelahiran, kita langsung tangani. Setelah memang kita sudah tangani, ntar mungkin ada komunikasi, cuma yang kita pertanyakan itu bukan masalah itunya Pak. Kita kan dari himpunan masyarakat yang waktu itu menyampaikan aspirasi. Setelah kejadian tahun kemarin kita berbicara, tidak ada tindak lanjut informasi kepada kita. Maksudnya gini Pak, ketika memang permasalahan ini contohnya sudah diselesaikan 10%, 20%, tapi kita dari yang menyampaikan aspirasi tidak mendapatkan informasi lanjutan tentang hal itu. Padahal posisinya waktu itu kita siap. Bahkan berbicara kalau untuk bisa ingat belum tuh Pak. Saya potong kan. Iya. Kami tidak bisa bekerja tanpa data. Kami tidak bisa melakukan suatu tindakan tanpa data yang akurat. Jujur, Ketum Hamas, Musyairi punya nomor handphone saya. Setiap saat WA saya. Tapi tidak pernah persoalan urusan KTP mengadu ke saya. Atau persoalan-persoalan lain. Hanya sebagai personal dapur saja. Assalamualaikum Bang, apa kabar dan seterusnya. Nah, makanya kemudian Anda sebagai kaum intelektual juga jangan kemudian menggebu-gebu menyampaikan segala persoalan tanpa data yang pernah disampaikan ke kami. Itulah maksudnya. Biar apa yang menjadi harapan itu, apa yang menjadi keinginan itu bisa kami tindak lanjuti. Ya Pak, untuk masalah ini makanya kita ini dari himpunan mahasiswa Serang waktu itu tidak menanyakan tentang saya tidak membawa data dengan Hamas ataupun kita dari DPR ataupun dari Bupati tidak memberikan, bukan itu ya Pak. Jadi kemarin itu berbicara tentang ketika kita waktu kemarin demo, kita ntar ada waktu duduk bareng untuk membahas soal EKTP ini. Nah maksudnya kita sampai sekarang sudah setahun lebih belum mendapatkan informasi. Apa teman-teman yang pernah mengkonfirmasi ke kami? Enggak, gini ya, kenapa semuanya hari ini permasalahan EKTP yang hari ini banyak muncul itu dibebankan kita. Iya, data. maksudnya gini, legislatif hari ini enggak bukan membawa data deh. Anda juga harus paham. Saya bilang kami tidak akan bisa bekerja tanpa ada aduan. Kalau yang kita temukan, kita dengar, kita menerima aduan, kami langsung menindaklanjuti. Yang saya sebutkan tadi, kecamatan-kecamatan yang pernah kami lakukan sidak. Ketika kami menerima aduan, kami menerima data, kami tidak lanjuti. Dan saksinya ada, Ketua Komisi 1 yang langsung sidak. Wakil Ketua Komisi 1. Saya ulangi, saya bilang, kami bukan malaikat yang serba tahu persoalan yang ada tanpa harus ada yang menginformasikan ke kami. Nah ini yang harus dipahami teman-teman, gitu loh. Oke? Ya, untuk Pak, makasih. Untuk masalah ini, udahlah ya. Kalau misalkan memang kita salah karena tidak hanya menyampaikan data, kita minta maaf. Cuma ketika memang aspirasi yang sudah kita sampaikan itu sudah 2 tahun berjalan tentang masalah EKTP, saya mau minta informasinya sekarang, tindak lanjutnya ataupun berapa persen peningkatan tentang masalah EKTP ini sampai 2 tahun detik ini gitu tuh. Udah sampai mana? Jadi gini. Kami baru 1 tahun jadi anggota DPRD. Kalau teman-teman menanyakan 2 tahun yang lalu, ya kami buta. Nah berarti yang 1 tahun ke Oke, 1 tahun di sini. Dan silakan Ketua Komisi 1 yang membidangi bagian urusan EKTP. Karena Komisi 1 salah satu mitranya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Enggak, Pak Ketua Komisi. Tetap. Ini, teman-teman. Rekan teman saya yang kita cintai, alhamdulillah ya kami dari lembaga terima
katanya sekarang sangat menyambut baik adanya aduan seperti ini. Perlu diketahui saya, Suara Pak pengen Komisi 1 alhamdulillah dalam hal menangani pengaduan saat ini dengan cepat melakukan tindakan, dengan cepat melakukan investigasi. Nah, selama ini betul seperti yang disampaikan oleh ketua kami, bahwasanya kami belum pernah menerima secara tertulis untuk aduan-aduan tadi. Makanya kalau bicara presentasi, jelas kami tidak bisa mempresentasikan itu. Kenapa? Data di meja kami pun memang tidak ada aduan yang sifatnya tertulis. Tetapi kami bersama dengan Komisi 1, ketika ada aduan-aduan, selalu terus secepat mungkin melakukan pengawasan. Sampai teman-teman kami mencoba menyamar menjadi masyarakat biasa untuk melakukan pengurusan KTP di suatu tempat. Karena ada aduan tadi, ada aduan di suatu tempat, kita mencoba. Kalau sifatnya aduan tulisan, itu yang kami tidak bisa menunjukkan sampai sejauh apa yang diharapkan teman-teman. Sampai kami, teman-teman kami ini, sampai nyamar masuk untuk wilayah tersebut, betul ada enggak? Ya memang sudah ditemukan dan sudah ditindak satu di kecamatan Petir, sudah tindakan. Tetapi lagi-lagi ini kita bermain dengan oknum, bukan dari pemerintahan daerah, bukan oknum. Jadi tolong kami dari Komisi 1 khususnya mohon bantuan teman-teman Hamas. Ketika ditemukan pelanggaran seperti itu, silakan jangan sungkan-sungkan. Pintu Komisi 1 DPR Indonesia terbuka buat teman-teman. Silakan. Tidak perlu menunggu 1 tahun. Saat itu ditemukan pelanggaran, saat itu teman-teman kami tunggu di ruang Komisi 1. Kami tidak pernah menolak. Siapapun itu yang datang, akan kami tindak lanjuti kalau memang datanya valid. Jadi ke depan, teman-teman apabila mau ikut membantu kami dalam mengoreksi dari sisi pelayanan Kabupaten Serang, ya tolong disampaikan secara data atau minimal foto lah, minimal. Kalau memang ada oknum yang berbuat seperti itu, tolong foto, sampaikan ke kami. Nomor kami terbuka buat teman-teman. Itu mungkin tambahan dari kami, Ketua. Ya, mungkin udah banyak. Terima kasih untuk masalah ini. Saya sudah. Kalau memang teman-teman masih merasa belum puas terkait EKTP, silakan bikin jadwal dengan Komisi 1 hari apa mau diskusi. Silakan. Ya, terima kasih buat dari saya mungkin untuk masalah EKTP bersama Kang JP mungkin itu saja. Mungkin sampai detik ini pandangan kami gitu, mungkin controlling pun kurang controlling dari DPR untuk masalah EKTP ini kurang merata. Dengan hasil bukti sekarang masih seperti itu aja, dan juga memang ternyata kita harus laporan dulu ketika memang ada permasalahan. Jadi kalau tidak laporan nggak bakal ditangani. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait KTP itu kan memang mayoritas masyarakat Banten yang mau bikin KTP itu masyarakat itu bukan hanya KTP saja, KTP juga sama. Nah, permasalahannya saya ingin bertanya, apakah pihak pemerintah itu sudah menerapkan perundang-undangan bahwasanya bikin KTP itu gratis, tidak ada pemungut biaya, sudah diterapkan dulu. Kalau menurutku, artinya itu menjadi solusi cepat gitu. Coba jelaskan hal itu. Biar tidak ada simpang siur di antara kita. Gitu. Coba saya tanya dulu teman-teman, saya ngomongnya di sini apa di sini? Di sini. Ngobrol aja ini mah. Saya ngomong di sini nggak apa-apa. Ya, di sini aja Pak. Baik. Salam pergerakan. Amat maju berjuang atau mundur tertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga dengan gerakan teman-teman dan lestarikan ini sampai nanti. Kita ini kalau tidak ada kontrol dari teman-teman kadang-kadang suka hilang. Ya, jadi kegiatan-kegiatan semacam ini menyampaikan aspirasi ini bentuk nyata dari sebuah demokrasi
dan lanjutkan. Tambahannya adalah lakukan kegiatan secara periodik tapi dengan tidak turun ke jalan. Kegiatan periodik misalnya per bulan. Per bulan saya pikir cukup. Teman-teman bikin pertemuan dengan kami. Triwulan pertama dengan Komisi 1, triwulan kedua dengan Komisi 2, triwulan ketiga dengan Komisi 3, triwulan keempat dengan Komisi 4. Kita bahas segala macam persoalan yang ada. Terkait dengan EKTP, kalau ada yang memungut biaya untuk pembuatan KTP dan KK, segera laporkan kepada kami. Jaminannya oknum yang melakukan pungutan itu kita berhentikan atau kita alihkan. Dihukum dong Pak, jangan kayak gitu. Secara administratif Enggak, Bapak kita sudah menerapkan peraturan perundang-undangan apa belum terkait dengan KTP? sebentar. Iya. Sebentar. Iya, mangga. Iya. Iya. Secara Untuk masalah bicaraan tadi mau Iya. saya rekam buat bukti kepada emang pihak-pihak yang sedang melakukan pungli gitu. saya ulangi sekali lagi. Jika teman-teman menemukan pungutan untuk pembuatan EKTP, KK, akte kelahiran, dan administrasi kependudukan lainnya, segera laporkan kepada kami siapa oknumnya. Ya, lampirkan buktinya, bila perlu foto orangnya. Oknum tersebut akan kami sanksi secara administratif untuk dipindahkan. Belum selesai. Ya, oke siap. Selesai, ya. Kalau dia bukan pegawai dari Dukcapil, akan kita kembalikan kepada OPD asalnya. Karena sekarang di kecamatan-kecamatan itu di UPT itu ada yang dari pegawai kecamatan. Itu secara administratif. Jika ditemukan bukti yang mengarah kepada unsur pidana, itu akan segera dilakukan proses hukumnya. Paham sampai di sini? Pemerintah Kabupaten Serang menyampaikan bahwa pembuatan administrasi kependudukan semuanya gratis. Terima kasih Pak. Terus pekerjaan anggota dewan apa teman-teman yang mendapatkan laporan itu kita tindak lanjut. Kalau sekarang apa sudah dilakukan pengawasan? Sudah kawan-kawan. Saksi apa ya? Ya, Direkam ini Pak. saksikan semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai pemerataan sinyal. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Pak Ketua Komisi kita sudah memanggil Kominfo dan DPMD dalam rapat koordinasi. Sekarang Kominfo sedang berusaha untuk menggandeng provider memasang jaringan ke pelosok-pelosok yang blank spot gua kagak ngerti nih. Blank spot. Ya. Ini di tahun 2021 kita minta itu. Kenapa? Bukan hanya untuk kepentingan adik-adik siswa atau mahasiswa kita yang belajar secara daring, tapi untuk kepentingan pemerintah juga, untuk website desa dan sebagainya ini kita perlu. Kalau teman-teman punya data wilayah yang blank spot, itu segera laporkan kepada kami agar kami bisa serahkan itu ke Kominfo. Yang ketiga masalah pengangguran. Kalau mengenai masalah pengangguran, 5 tahun yang lalu pada periode Bupati Tatu Hasanah dan Panji Tirtayasa 2016-2021, kebijakan strategisnya adalah infrastruktur jalan. Dan sekarang akan ada pemilihan lagi setelah infrastruktur jalan selesai. Siapapun nanti bupati yang terpilih, DPRD akan mendorong untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan mengurangi pengangguran. Apa yang sudah dilakukan DPRD? Di DPRD kemarin sudah melakukan pembuatan perda tentang kerjasama daerah. Ini bagian daripada ikhtiar kami. Ini bagian dari ikhtiar kami untuk mempercepat pengurangan pengangguran. Gitu ya. Dan
saya sampaikan sekali lagi, untuk ke depan nanti lakukan pertemuan dengan DPRD secara periodik per triwulan. Kita bahas semuanya, kita duduk bersama. Tempatnya di mana saja oke, baik secara daring ataupun secara daring. Barangkali demikian, karena ini waktu juga sudah siang, atau ada tambahan dari teman-teman yang lain, dari Bu Akil. Dari saya cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang umur perjuangan. Semangat ya Pak. Bingung Pak. Apa? Kerok jawabnya. Kerok jawabnya. Panjang umurnya. Siap. Panjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat untuk memperjuangkan masyarakat. Saya Ibu Tati Sumiati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Demokrat, akan menambahi terkait masalah EKTP ya. Jadi saya pernah di Komisi 1 waktu periode kemarin itu bermitra dengan Dukcapil ya. Jadi saya banyak tahu tentang urusan EKTP, urusan Dukcapil ke KTP dan sebagainya. Nah, jadi pada tahun berapa ya? Saya lupa. Kabupaten Serang ini sekarang sudah mempunyai UPT Dukcapil ya. Kalau dinas pendidikan kan nggak ada lagi sekarang UPT-nya. Sekarang ada UPT Dukcapil di 29 kecamatan. Jadi di 29 kecamatan itu baru tercapai. Ini kita hanya 17 kecamatan. Nah, seperti contohnya kalau apa namanya di Keramat Batu contohnya, karena saya dari Dapil 5 ya, Keramat Batu, Waringin Gorong itu Dukcapilnya ada, UPT Dukcapilnya ada di Keramat Batu, jadi gabung dua dan sebagainya. Jadi dua kecamatan itu satu kecamatannya ada UPT-nya dari 17 kecamatan itu. Nah, terkait masalah aspirasi Tanisa dari tadi masyarakat, Bendung. ini sudah menjadi tugas kami sebagai anggota DPRD Banyak dari tuh. periode pertama. Saya alhamdulillah Tadi. sudah 3 periode Invasi lebih, sih, ya. ya. Itu semua setiap reses kita pasti aspirasinya terkait masalah EKTP pungutan yang besar dari oknum. Nah, itu sudah menjadi ini apa masukan buat saya. Sudah ditindaklanjuti oleh saya. Karena saya menghimbau kepada masyarakat ya, apabila ada terjadi Geger be Kang Arif. liar yang tidak bertanggung jawab, silakan datang ke saya dan saya laporkan kepada ketua UPT. Pada waktu itu Pak Asep ya, Pak Asep ya. Nah itu. Iya, Pak Asep. Nah alhamdulillah Iya. itu ditindaklanjuti dan saya menambahkan tolong kepada ormas masyarakat ya, kita jangan mencari masalah, tapi kita bagaimana mencari solusi, bagaimana caranya supaya masyarakat bisa terbantu dengan kita ya. Nah, kalau ada masyarakat yang mau bikin KTP tapi beliau tidak mampu, ya silakan teman-teman ormas ini dibantu ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan kami tadi ya, dikumpulkan itu dan terus diharapkan masyarakat ya, datanglah ke kecamatan yang sudah ditentukan, yang sudah ada UPT-nya, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu kalau di kecamatan kita itu ya sudah ada fasilitas untuk pembuatan EKTP, yaitu pertama. Jadi apabila ada masyarakat yang kesulitan untuk membuat EKTP, kita sama-sama bantu. Nah, jadi jangan saling menyalahkan. Kalaupun ada oknum yang tidak bertanggung jawab, itu kita laporkan. Seperti
tadi kata Pak Olek ya. Nah, apakah itu dari oknum di Nasib Capil atau dari oknum luar ya itu kita laporkan. Nah, insya Allah nanti akan ditindaklanjuti. Yang terpenting sekarang ya, coba kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa UPT Dukcapil itu ada di setiap kecamatan yang sudah ditentukan. Jadi masyarakat tidak usah jauh-jauh datang ke Serang, apalagi kayak Pulau Ampel ya, sangat jauh jaraknya. Cukup di kecamatan Pulau Ampel, Bojonegara. Nah, fotonya cukup di Pulau Ampel, ininya rekamannya rekaman di Pulau Ampel, dan yang menindaklanjuti nanti di kecamatan Bojonegara. Dari kecamatan Bojonegara petugas UPT datang ke Dukcapil. Nah, jadi udah kan, kalaupun ada oknum yang tidak bertanggung jawab itu ada bukti ya, ada buktinya. Nah, itu yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat ya. Nah, itu tugas kita semua itu ya. Nah, Ibu, saya sudah berapa kasus ya membantu masyarakat terutama Dapil 5 untuk membuat KTP. Karena mereka itu ya, Ibu saya kebetulan tinggal mandir dari Pulau Ampel ke Serang ya, sekalian kan. Jadi walaupun saya ini sebagai dewan ya, masih tetap saya kerjakan itu dengan tangan saya sendiri. Nah, itu ya, tanyakan saja sama Pak Asep dan Mantap kali. itu ya, sekretarisnya kalau tidak percaya, sama Bu Dewi tanya. Sampai sekarang masih berlaku. Silakan kalau ada masyarakat Kabupaten Serang mau melalui saya, silakan aturan ya. Bagi Dapil 5. Bagi Dapil 5 sekarang karena saya sekarang sudah wakil pimpinan Kabupaten Serang, silakan 29 kecamatan ke saya. Biar. Hanya ini saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin terima kasih kepada pimpinan dewan serta komisi yang hari ini sudah memberikan sebuah jawaban. Paling tidak apa yang kami sampaikan nanti, kalaupun ini kita tugas untuk data, saya pikir nanti kami dari Hamas akan coba mengakomodir, mengkolektif segala persoalan Kabupaten Serang, nanti akan sampaikan kepada DPRD Kabupaten Serang. Mungkin itu akan menjadi sebuah jawaban nanti. Yang paling terpenting yang tadi teman-teman sampaikan, ini persoalan yang terjadi di Kabupaten Serang, ini yang menjadi akan sebuah tindakan yang akan dilakukan nanti kepada Kabupaten Serang. Artinya segala bentuk persoalan yang terjadi di Kabupaten Serang nanti akan kita akomodir, akan kita kolektif segala persoalan, kemudian kita sampaikan ke DPRD Kabupaten Serang. Mungkin begitu, pimpinan dewan dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Kita juga setelah ini akan adakan aksi solidaritas teman-teman kami yang tertahan di Polda dengan teman-teman kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Akhir kata, ini para pilihan maju berjuang atau mundur tertindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama himpunan mahasiswa Serang bergerak Menuju perubahan demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat Serang Banten. Maju berjuang atau mundur tertindas. Maju berjuang atau mundur tertindas. Biar enggak ada pemungutan apa-apa. Siap. Itu dulu masalah Iya. Bersama himpunan mahasiswa Serang bergerak menuju perubahan demi kesejahteraan. Negara segede biar masuk IG. Masuk IG. Sekurang gak? Yo, wow. Saya yang megangin dari tadi, gitu. Biar masuk aja.
Ada gerak. Silakan kawan, tetap pada tulisan yang sama. Tempel ke Arif. Biar masuk IG Hamas. Karena setelah ini kita akan berhadapan Biar masuk. Tempel segede jebuk kata Kang Arif. kawan-kawan dari AIB MPU Sabang Serang, kita menunggu. Setelah itu kita mengadakan aksi solidaritas para teman kita yang telah dibolkan. Buat lingkaran besar dengan duduk, silakan teman-teman duduk lingkaran besar sambil menunggu teman-teman AIB MPU. Akhirnya kita akan adakan aksi solidaritas. Mungkin itu saja. Ya, silakan duduk. Ayo mending diisi ya. Les. Kita untuk sekian lah. Astum. Astum. Ini kena keuangan. Nol. Tuh Kang Aris nge-lab dah. Nge-lab iya IG Hamas. Ayo Mas Pepe, sana yang megang. Tanya sama Pepe sama orang lain udah Pepe. Ada. Gampang. Itu dipanggil sana sini serasa. Mau ngapain lagi yang sini? Bener-bener. Iya. Cari ya. Kang season dulu kita coba. Apaan itu? Aksi solidaritas. Di sini negeri kami. Jadi ini nanti bikin KTP kakak gratis. Oke. Tempel Kang Arif segede jebuk. Segede jebuk. Tempel di desa. Landel Kang Arif. Ditempel di bawah desa biar nggak ada pungli. Siap. Iya Kang Arif. Biar nggak ada simpang siur. Mantap Kang Arif. Cius. Memang boleh. Bilang walaupun tidak ada bahasa tidak boleh dia penting sama kota. Iya. Iya. Sugi. Fotoin Kang dari situ Kang. Iya dulu. Pastinya dong. Bersama. Woi personil ya, koboi kampus. Woi, koboi kampus. Anak yo, koboi kampus. Bangsa. Wow. Baru nih. Gara-gara udah demisioner.